Halo Pisces, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita akan bertemakan tentang hal yang penting yang mungkin yang perlu kamu ketahui ya. Sesuatu yang penting yang perlu kamu ketahui saat ini. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Buat Pisces, ingat bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, ya semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pisces. Kita akan lihat di sini sesuatu hal yang penting yang harus kamu ketahui saat ini apa itu. Kita akan lihat sesuatu yang penting yang perlu kamu ketahui saat ini. Apa itu? Oke. Oke, ini 3 banyak ya. Nah, kita ambil 2 lagi. Oke. Nah, di sini ada strength. Leo, ada Cancer versus Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi, oke, Gemini, Libra, Aquarius, masih sama, ada The Moon, ada Pisces, oke, Pisces, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali kebaca ya energi kamu di sini. Dan baik, Pisces, di sini kita bicara tentang kamu ya, kamu saat ini, apa yang penting yang perlu kamu ketahui? Nah, kita akan lihat di sini. Yang penting kamu ketahui apa itu? Di sini ada strength. Wah, sepertinya kamu sekarang ini harus bisa mengumpulkan tenaga ya, untuk sebuah kekuatan dalam diri kamu ya, untuk menghadapi suatu masalah ke depan. Dan di sini kamu terlihat akan, sabar ya dalam menghadapi sesuatu. Apakah ini sudah terjadi, apakah saat ini yang terjadi, ataupun ke depan, ya. Intinya sih ambil yang baik-baiknya aja, oke. Kita lihat di sini ada rasa nyaman yang kamu rasakan, oke. Saat ini kamu lagi mencari rasa nyaman. Di sinilah kamu lagi mengumpulkan satu kekuatan dalam hidup kamu, dalam diri kamu, agar rasa nyaman itu akan bisa hadir dalam hidup kamu. Ya mungkin selama ini kamu merasa ada kehidupan yang begitu sangat tertekan ya, batin kamu tertekan, pikiran kamu mungkin kacau, kamu selalu gelisah, kamu selalu uring-uringan, takut gitu ya, banyak energi positif ataupun energi negatif ya di sini, sehingga kamu rasa pengen, "Aku pengen nyaman saat ini, aku pengen mencari sesuatu yang baru ya untuk hidup aku sendiri, agar aku bisa merubah segalanya," ya, seperti itu. Di sinilah kamu, mulai bersabar, mulai berusaha, berjuang, mengumpulkan suatu kekuatan untuk diri kamu, agar apa yang menjadi impian kamu akhirnya bisa terwujud. Nah itu ya, tapi jika kamu tidak mau berjuang di sini, tidak sabar dalam menghadapi sesuatu, ya kamu sendiri yang akan merasa sakit, menderita, masih gelisah, galau ya, semuanya itu kamu rasakan nantinya. Jadi ya, cobalah selalu berpikir positif, cobalah berusaha untuk merubah semuanya ya, agar hidup kamu itu, terlihat akan menjadi lebih baik ya. Karena di sini kamu memang benar-benar, sebagian dari kamu ya, beberapa dari kamu itu mengalami hal-hal yang begitu sulit ya dalam hidup, di mana itu banyak perjuangan yang kamu lakukan untuk perbaikan hidup kamu ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini, kartu pertama. Sesuatu yang penting akan kamu ketahui itu apa, yang perlu kamu ketahui ada Four of Cup. Four of Cup itu akan ada ya, terlihat di sini, kamu itu memiliki keluarga.
Kalau aku lihat kamu itu memiliki semuanya. Apa yang tidak kamu miliki? Semua kamu miliki. Tetapi di sini ada satu hati yang mungkin terluka. Itu apakah hati kamu? Apakah kamu di sini melukai hati seseorang? Di sini terlihat kamu itu merasa jenuh, merasa bosan. Ya, ada situasi sebenarnya tidak baik-baik yang kamu rasakan di sini. Ya, ada situasi yang tidak nyaman, walaupun kamu berada di dalam suatu komunitas, tapi kamu tidak merasa nyaman gitu loh. Kenapa? Nah, itu yang perlu kamu ketahui. Ya, jadi alasannya di sini apakah kamu memiliki satu masalah? Ya, kalau seandainya kamu saat ini lagi ada dalam masalah, ya coba selesaikan masalah kamu dan jadikanlah kondisi ini adalah satu kebahagiaan bagi kamu. Karena dengan begitu kamu akan merasa bahagia. Masalah-masalah yang ada akan hilang. Jadi di sini masalah kamu akan hilang saat kamu, sudah mengikhlaskan semua yang ada dalam diri kamu, baik itu masalah, baik itu, masalah hidup kamu ataupun masalah tentang pekerjaan yang kamu buang sejenak saat kamu lagi, bareng dengan teman-teman ataupun lagi ngumpul gitu ya. Walaupun di situ ada kondisi tidak nyaman kamu rasakan, berusahalah untuk tetap bahagia, berusahalah untuk tetap berpikir positif agar kamu akan merasakan kebahagiaan seutuhnya, oke? Buat Pisces, kita lanjut apalagi yang akan terbaca di sini? Di sini ada Pack of Wands. Kalau aku lihat sih, sebagian dari kamu itu, penuh dengan harapan ya. Fokus ke suatu tujuan kamu apa? Kebahagiaan. Atau sebagian dari kamu di sini ada yang mau merayakan suatu, pesta? Ataukah di sini sebagian dari kamu akan merayakan suatu pernikahan? Ya, fokus dulu ke tujuan kamu itu. Ya, kenapa seperti itu aku katakan? Karena jika tidak kamu fokus dengan kebahagiaannya kamu, itu akan ada suatu halangan nantinya dan hambatan. Ya, karena pasti ada ya, halangan dan hambatan tuh. Jadi di sininya intinya kamu harus fokus dulu nih, suatu, kondisi di mana yang perlu, eee, perlu apa ya, perlu sesuatu effort-lah buat kamu di sini untuk melakukan hal itu, agar semuanya akan menjadi sukses nantinya. Karena di sini ada Pack of Wands, di mana ini adalah suatu perayaan yang kamu inginkan, ataukah ada seseorang yang akan datang kepada kamu, menawarkan suatu hubungan yang mungkin itu membuat kamu bahagia, ya bisa saja ini terjadi ya buat kamu, ada Pack of Wands, oke. Nah, ini suatu harapan kamu juga, dan apalagi di sini, ada The Hangman. Sepertinya kamu di sini ingin apa ya, ingin lepas dari suatu kondisi. Kondisi yang bagaimana? Ya mungkin kondisi yang sangat membuat kamu, menderita, apakah, kamu saat ini lagi menjalin hubungan dengan seseorang yang toksik? Atau kamu lagi menjalin hubungan dengan seseorang yang mungkin tidak pernah ada komitmen, dan dia mungkin sering on off sama kamu, dan di situ akhirnya kamu merasakan bahwa, "Ya aku harus bisa keluar dari hubungan ini, aku harus bisa lepas dari hubungan ini." Kenapa seperti itu? Ya karena ya mungkin kamu tidak merasa nyaman dengan dia, kamu tidak merasa bahagia dengan dia, dan di sini kamu ingin mencari suatu kebahagiaan, dan itu akan terjadi nantinya ya. Perlu kamu sadari bahwa, ini juga hal yang penting juga sih buat kamu lakukan. Karena apa? Saat kamu tidak, bisa melepaskan dia ataupun masih bertahan dengan kondisi itu, sementara dia mungkin orang yang tidak pernah memberikan kebahagiaan kepada kamu. Nah, itu kamu juga akan merasa, eee, tersakiti terus-menerus gitu ya, seperti itu. Oke, apalagi di sini? Kita akan lihat di sini ada Ten of Swords, oke, di sini akan ada, sesuatu harapan yang benar-benar akan kamu rasakan nantinya. Ibaratnya ya di mana kamu ingin lepas dari seseorang dan itu terjadi, oke, akan terjadi. Tapi jika kamu memang benar-benar berusaha untuk melepaskan itu, jangan nanti, "Oh aku pengen lepas dari dia, wah tapi akhirnya aku masih mencintai dia, aku masih sayang sama dia, aku masih cinta sama dia, sulit bagiku untuk move on," gitu ya. Nah itu sebenarnya ada kondisi kamu itu pelin-pelan gitu loh. Jadi udahlah kalau memang benar-benar kamu pengen lepas dari dia, kamu raih gitu ya. Karena di sini ada gambaran burung, burung itu kan pengen lepas, pengen bebas gitu loh, tidak mau terikat, apalagi terikat dengan seseorang yang mungkin banyak aturannya, banyak ininya, banyak itunya gitu ya. Ya udahlah kalau memang kamu sudah punya niat seperti itu, ya kamu tinggal jalankan, tinggal action. Karena jika kamu stuck, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan perubahan dalam hidup kamu ya. Jadilah seekor burung.
yang memiliki kebebasan, tapi punya aturan ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, apa lagi yang akan terbaca di sini? Di sini ada Queen of Swords, sepertinya ada energi yang couple ya di sini. Di sini sebenarnya terlihat ya pandangan kamu itu jauh ke depan. Memang sebagian dari kamu ada yang, sudah menikah yang aku lihat, yang ada masalah dengan pasangan, yang mungkin saat ini kamu terpisah ataupun lagi berkonflik, dan di sini adalah ada seseorang yang menguatkan kamu, dan itu adalah mungkin keluarga kamu, dan itu adalah anak kamu ya, bisa saja itu terjadi ya. Di sini, kamu itu lagi mengumpulkan suatu energi ya yang cukup besar agar kamu, bisa apa ya, bisa merubah semuanya tentang hidup kamu. Di mana hidup kamu di sini mungkin terlalu banyak beban ya, beban ataupun ada tanggungan kamu atau tanggung jawab kamu pada keluarga atau pada anak. Di sinilah kamu akhirnya, mulai mencari pandangan jauh ke depan gitu loh. Karena apa? "Oh, aku punya keluarga, aku punya anak. Itu yang harus aku utamakan." Karena apa? Karena jika tidak aku utamakan itu, makanya masa depan anak aku, masa depan keluarga aku itu akan hancur. Jadi penting kamu ketahui bahwa keluarga itu sangat penting, apalagi anak gitu ya. Jadi di sini harus benar-benar kamu pikirkan, keluarga kamu dulu gitu. Karena ada di sini energi yang benar-benar kamu kecewa oleh seseorang yang membuat kamu itu di awal itu ya mungkin susah move on, susah melakukan apa-apa, dan kamu akhirnya mulai berpikir kembali, "Aku punya seseorang yang harus aku tanggung," gitu loh, "dan itu harus aku tunjukkan bahwa aku bisa tanpa seseorang di samping aku," gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada The Moon. Nah, beberapa dari kamu aku lihat di sini ada energi masa lalu ya. Ada energi masa lalu yang mungkin dia sangat merindukan kamu, atau akan ada seseorang nih di masa lalu kamu, tapi itu bukan mantan kamu ya, tapi dia mungkin bisa saja teman kamu yang datang, yang hadir ke dalam hidup kamu, di mana dia di sini ya, punya keinginan, punya punya hasrat gitu loh untuk menjalin hubungan dengan kamu bisa saja. Karena mungkin selama ini dia, jauh dari kamu, atau bisa saja dia seseorang yang sudah meninggalkan kamu ya, atau sebaliknya karena di sini juga bisa vice versa ya, bisa berbalik-balik, bisa saja dia di sini ingin datang ke kamu, ingin minta maaf kepada kamu, atau mungkin dia, di sini ada kondisi di mana kamu dulu punya hubungan yang sangat intens dan ternyata akhirnya terpisah, dan ternyata dia juga masih merindukan kamu, dia masih menginginkan kamu di sini. Ada The Moon ya. Seperti itu. Seakan-akan dia selalu berfantasi, sama kamu sejak terpisah dari kamu. Itu bisa dikatakan ya dia ingin datang ke kamu, ingin kembali ke kamu ya, seperti itu. Nah, kita di sini akan ada suatu kartu self healing ya, di sini, self card, seni untuk healing ya. Ini kita bisa lihat bagi kamu yang mungkin pengen healing atau pengen pencerahan ya, kita akan coba lihat di sini. Apa aja yang terbaca di sini? Sebelumnya buat Pisces, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Kita shuffle kartunya. Apa di sini yang akan terbaca? Pesan buat kamu ya. Ini juga bisa dijadikan pesan buat kamu, atau kata motivasi buat kamu, atau pencerahan buat kamu. Kita akan coba baca. Oke. Oke. Lebih ya, nggak apa-apa. Nah, di sini ada, kalau capek, rebahan saja dulu. Kamu bukan malas, tapi lagi dalam mode hemat energi. Nah, di sini ya, saat kamu capek, sebelum kamu mengumpulkan tenaga kamu di sini, ya harusnya kamu coba hemat energi dulu, kamu istirahat sejenak, kamu luangkan waktu untuk me time ya, kamu self healing dulu kamu healing dulu agar kamu nantinya bisa membuat perubahan-perubahan dalam hidup kamu, oke? Di sini ada yang perlu kamu
rasakan ya. Intinya sih harus healing dulu lah ya gitu ya. Rehat sejenak, kalau kamu capek ya udah tinggalkan sejenak pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan hati kamu. Oke. Apalagi dia seseorang yang mungkin selama ini tidak pernah ada kejelasan, ya udah kamu tinggalkan aja dia gitu ya. Oke. Di sini ada apa lagi yang kebaca? Pada akhirnya kita pasti ada yang suka kok. Percaya deh. Siap-siap saja mencintai balik ya. Nah, jadi ini ada sebagian dari kamu ya kalau aku lihat di sini ada kartu di mana tadi kita katakan kamu lagi berjuang sendiri, di mana kamu fokus dengan keluarganya kamu dan di sini akhirnya, pasti akan ada seseorang yang suka sama kamu harus percaya itu. Karena apa? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu, apalagi masalah jodoh, percintaan, Tuhan sudah mentakdirkan kita itu berpasang-pasangan. Jadi kamu jangan khawatir gitu loh. Intinya nikmati aja hidup kamu walaupun saat ini lagi sendirian gitu. Fokus dulu ke keluarga kamu, fokus dulu ke apa yang kamu impikan. Setelah itu baru kamu fokus ke, ya yang lain-lainnya, oke. Di sini ada kartu selanjutnya, Tuhan itu baik sama kita dari dulu. Asal kamu tahu, iblis itu diizinin sama Tuhan buat ganggu kita. Tapi barengan dengan diizini iblis buat ganggu kita, dia juga bilang, jika ada hambaku yang datang dan meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi ya, godaan-godaan itu pasti ada. Godaan ya, apalagi di situ antara hubungan kamu dengan dia, nanti adanya orang ketiga itu bisa dikatakan iblis ya. Maaf, just kidding. Itu bisa dikatakan orang ketiga itu energi negatif. Di mana di situ ya, kita ditempatkan di suatu masalah. Di situlah kita harus bisa sadar bahwa Tuhan itu punya alasan dengan memberikan masalah kepada kita. Jadi intinya kita itu harus selalu berpikir positif terhadap Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah Eee, memang porsinya kita dan Tuhan berikan hikmah buat kita nantinya. Kamu harus yakin itu, oke. Dan selanjutnya di sini, oke. Bahagia dan luka, senang dan sedih, enak dan tidak enak, semuanya nggak ada yang abadi kok, tenang aja. Coba bayangkan, kita makan makanan yang sangat enak. Pertama mungkin enak, kedua masih enak, ketiga, keempat, kelima, dan keenam mungkin berkurang karena kita keburu kenyang dan bosan. Ya, jadi seperti itulah hidup. Mungkin manusia itu namanya kita pasti ada sebagian dari kita itu merasa tidak pernah puas ya, tidak pernah merasa ada ya intinya di sini kita harus bersyukur apa yang kita dapatkan, bersyukurlah walaupun itu kesedihan, walaupun itu kekecewaan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan begitu hidup kita akan lebih positif ya, seperti itu. Itu ya, oke. Dan lanjut di sini ada hal yang membuat kita marah, kecewa atau kesal sebenarnya adalah persepsi kita. Cara kita menafsirkan kejadian yang kita alami. Coba saja ketika ada kejadian yang membuat kita marah, tapi penafsiran kita bahwa kejadian tersebut adalah lucu, maka kita akan tertawa. Ya, benar. Jadi intinya hidup ini harus lebih positif. Apapun yang kita dapat tangkap dari omongan orang, dari apapun itu, cobalah berusaha berpikir positif karena dengan begitu hidup kita akan lebih positif dan lebih bahagia gitu ya. Di sini ada penyebab penyebab insecure, standar yang kita ikuti terlalu tinggi atau bahkan nggak nyambung dengan kehidupan kita, akhirnya kita menganggap diri kita benar-benar rendah. Nah inilah, kalau seandainya kita tidak mampu melakukan sesuatu, ya udah kita stop. Karena kita tahu nih porsi kita seperti apa. Jadi, kadangkala ya kalau memang kamu harus Eee, melupakan dia, ya kamu lupakan. Jangan terlalu kamu berharap gitu loh, ya. Karena nanti di situ kamu juga yang akan merasa, menderita ataupun sedih nantinya dengan apa yang kamu inginkan tapi tidak pernah terwujud gitu ya. Di sini ada lagi, tarik napas dulu, tahan 5 detik, keluarkan lewat mulut. Kamu adalah orang hebat, buktinya kamu punya backing-an yang maha kuat. Iya, kamu punya 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 Tuhan kok gitu ya. Tuhan itu adalah milik kita. Ya apapun segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, ya itu semua Tuhan yang memberikan ya. Kehidupan itu kehidupan dari Tuhan. Jadi kita hanya bisa menjalankan, ya berusaha sebaik mungkin, selalu berpikir positif ya. Karena dengan begitu hidup kita akan lebih bermanfaat. Oke.
Di sini ada, "Kalau capek, rebahan aja dulu. Kamu nggak males kok, tapi lagi dalam mood hemat energi." Oke, di situ ya. Kamu sepertinya, "Oh, ini sama ya? Ini sama kartunya ya?" Oke, sama kartunya di bottom ya. Dan kartu terakhir, "Aku pernah ditinggal seseorang pergi, lalu datang orang baru yang seolah punya luka yang sama. Kita cerita bareng betapa sakitnya masa itu. Lalu kita menikah dan pada akhirnya kamu juga mengalami hal yang serupa." Oke. Sebagian dari kamu sih aku pernah melihat ya, pernah merasakan atau aku merasakan, kamu yang memiliki masalah dan kamu rasa pengen mencari seseorang, dan ternyata seseorang itu yang akan menjadi soulmate kamu juga punya masalah seperti kamu gitu loh. Karena dengan begitu akhirnya kamu sama-sama mengerti, hidup itu memang benar-benar ya harus ada saling harga menghargai, harus ada saling pengertian satu sama lain. Karena dengan begitu, nah kita akan menciptakan hidup yang lebih bahagia. Oke? Buat Pisces, ya mungkin itu dulu ya reading kita kali ini, semoga bisa membuat kamu tercerahkan ya, semoga apapun yang aku sampaikan bisa membuat kamu terhibur. Oke, sampai ketemu lagi Pisces, dadah.